I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum teman-teman. Hai, perkenalkan nama aku Karen Devina Wianiza dari Universitas Terbuka dengan NIM 0559485506 dari jurusan Akuntansi semester 1 PBJJ Padang. Nah, di video kali ini aku mau membahas tugas dari mata kuliah Pancasila, yaitu tentang sejarah Pancasila bagi generasi muda. Kali ini aku mengambil topik pembahasan perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, yaitu awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Kita semua tahu kalau Pancasila itu dasar negara Indonesia. Tapi sebenarnya perjalanan Pancasila itu panjang banget loh dan penuh makna dari masa ke masa. Nah, dari tiap masa itu ada nilai-nilai Pancasila yang bisa kita pelajari dan masih relevan bagi kehidupan kita sekarang. Melalui perjalanan panjang ini, kita bisa belajar banyak tentang arti penting persatuan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa. Pembahasan pertama yaitu masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Bayangin ya, Indonesia baru aja merdeka. Saat itu para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara biar semua suku, agama, dan budaya bisa bersatu. Selanjutnya yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS dari tahun 1949 sampai 1950. Setelah diakui kedaulatannya, Indonesia sempat berubah menjadi negara federal, yaitu RIS. Tapi ternyata sistem ini malah bikin Indonesia terpecah belah. Akhirnya, para pemimpin bangsa sepakat kembali ke bentuk NKRI. Nah, setelah runtuhnya Republik Indonesia Serikat, lalu lahirlah masa demokrasi terpimpin yang didirikan tahun 1959 sampai 1965. Di masa ini, Presiden Soekarno mencoba menyatukan ideologi bangsa lewat konsep NASCOM. Nah, apa itu konsep NASCOM? NASCOM adalah singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis. Tapi karena adanya perbedaan pandangan yang besar, akhirnya muncul konflik dan ketegangan politik. Selanjutnya, masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Di masa ini, masa yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, di masa Orde Baru, Pancasila dijadikan asas tunggal. Pembangunan ekonomi memang pesat, tapi sayangnya kebebasan rakyat sangat dibatasi. Dan pada masa inilah kerusuhan besar-besaran terjadi, penjarahan di mana-mana. Akhirnya, masa pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto diturunkan oleh rakyat dan berlanjut dengan sistem masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Reformasi membuka babak baru, rakyat menuntut perubahan, dan akhirnya demokrasi mulai tumbuh. Kita bebas berpendapat, berorganisasi, menyampaikan aspirasi. Tetapi di balik itu juga muncul tantangan baru, seperti penyalahgunaan kebebasan, hoaks, dan perpecahan di dunia maya. Jadi, dari perjalanan panjang sejarah Pancasila, kita bisa lihat bahwa setiap masa punya tantangannya sendiri. Tetapi nilai-nilai Pancasila tetap jadi pedoman yang mempersatukan bangsa. Sebagai generasi muda, tugas kita bukan cuma menghafal Pancasila, tapi menghidupkannya dalam keseharian kita. Dengan bersikap jujur, adil, menghormati perbedaan, dan saling tolong-menolong dengan melakukan hal tersebut, kita sudah ikut menjaga Indonesia tetap kuat. Ingat teman-teman, Pancasila bukan sekadar kata-kata, tapi cara kita hidup dan berbuat untuk bangsa dan negara. Nah, sekian dari pembahasan saya tentang perjalanan pembahasan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa tersampaikan dengan jelas dan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.